Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula amma ba'du. Ikhwani fiddin, azani Allah taala wa iyyakum. Di sini saya akan menyelesaikan tugas studi kasus hakikat manusia. Dilontarkan 3 pertanyaan kepada kami. Pertanyaan yang pertama, mengapa manusia banyak melakukan pelanggaran agama maupun norma-norma di dalam berbangsa dan bernegara? Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah, hakikat manusia itu sering membuat pelanggaran, sering membuat kemaksiatan, sering membuat kerusakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Allah Subhanahu wa taala sudah melarang manusia untuk berbuat yang namanya kerusakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan janganlah berbuat kerusakan di bumi. La tufsidu fil ard itu dimaknai dengan ad-dhulm, al-ma'asi dan lain sebagainya. Banyak ulama yang menafsirkan la tufsidu fil ard itu kemaksiatan, kezaliman, kehancuran, pelanggaran dan lain sebagainya. Maka dia menjawab, qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab, orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya kami adalah orang yang mengadakan kebaikan. Jikalau orang-orang yang berbuat kemaksiatan tapi dia mengakui dia mengklaim bahwasanya perbuatan dia itu baik, ketahuilah orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang suka berbuat kemaksiatan, suka berbuat kerusakan karena dianggap baik kerusakan itu. Poin yang kedua, mengapa manusia itu sering berbuat pelanggaran? Sudah dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, mengapa manusia itu lekat dengan dosa, mengapa manusia itu lekat dengan kesalahan, pelanggaran. Yang pertama adalah bodoh. Syekh Utsaimin mengapa mengatakan bodoh? Karena manusia itu bodoh. Ketika manusia melakukan kesalahan, kerusakan, kedoliman, dia tahu kerusakannya, dia tahu kedolimannya, dia tahu pelanggarannya, tapi dia ulang lagi. Manusia itu diciptakan itu husnul khuluq, sebaik-baik ciptaan. Itu manusia mempunyai akal yang sempurna, otak, badan yang sempurna untuk berpikir, tapi manusia itu tidak mau mengetahui yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana larangan Allah, yang mana perintah Allah. Jadi manusia itu bodoh. Ketika melakukan kemaksiatan, diulangi lagi. Kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya manusia itu zaluman jahul, zalim nan bodoh. Yang kedua, hawa nafsu. Setiap manusia itu pasti berjalan dengan hawa nafsunya. Pasti berjalan dengan hawa nafsunya. Ketika hawa nafsu itu sudah dikonsentrasikan untuk menjadi kejahatan, sisi negatif manusia, hawa nafsu itu selalu akan melekat bahwasanya dirinya itu sering melakukan kemaksiatan. Mengapa hawa nafsu itu mengikuti diri kita sendiri? Ya karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan itu. Bagaimana lepasnya hawa nafsu itu? Kata para ulama itu mengatakan bahwasanya hawa nafsu lepas itu ketika kita menghadapi yang namanya kematian. Yang ketiga, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, mengapa manusia itu lekat dengan dosa? Karena adanya syaitan, adanya jin korin. Syaitan sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda anak cucu Adam sampai hari kiamat. Ketika syaitan dikeluarkan di bumi surga yang indah, dia mengatakan, "Ya Allah, saya mau menginginkan sesuatu. Jangan matikan saya dulu sebelum saya mengganggu Bani Adam sampai hari kiamat." Ikhwani fiddin, azanillahu ta'ala wa iyyakum. 3 kekurangan ini
yang lengket bersama manusia sehingga manusia itu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang Allah dan Rasulnya, yang dilarang pemerintah setempatnya, yang dilarang negara, bangsa, dan agama. Itu tiga pokok hal mengapa manusia melakukan kesalahan. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, cara mengatasi agar manusia kembali kepada hakikat manusia. Sudah diberikan kisi-kisi oleh Syekh Muhammad At-Tamimi mengenai hakikat manusia, menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Yang pertama kata Syekh itu mengatakan i'lam rahimakallah yujibu alaina ta'allamu arba'ina masail. Kita diwajibkan untuk belajar 4 masalah pokok yang ada di dunia ini. Tapi saya akan membahas satu poin pentingnya. Al-ula al-ilm. Yang pertama adalah ilmu. Wa apa itu? Ilmu apa? Wa huwa ma'rifatullah. Mengenal Allah. Jikalau hamba mengenal Allah, dia akan cinta kepada Allah, dia akan menafikan apa yang ada di dunia, dia akan menentang apa-apa yang dilarang Allah, dia akan selalu berpegang teguh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'rifatun nabi, mengenal nabinya. Jikalau kita cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti nabinya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita sudah mengenal Allah, ketika kita sudah cinta kepada Allah. Apa sih sambungannya dengan hakikat manusia, mengenal Nabi sama hakikat manusia? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, untuk mengikuti apa amalan-amalannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan manusia, mengajarkan manusia dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, dan semua aktivitas itu sangat-sangat jauh dari kerusakan, sangat-sangat bermanfaat. Jadi ketika kita mau kembali kepada hakikat manusia, ikutilah perintah Allah, ikutilah perintah Nabi. Yang ketiga, kembali ke jalan Tuhan, kembali ke jalan Islam bil adillah. Kata Syekh, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kembalilah kepada Islam, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Ketika kita sudah mengenal Islam, ya ayyuhalladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketika kita mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam, hati kita akan tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tatmainnul qulub, ketenangan di jiwa itu kita dapatkan, sehingga tidak mungkin kita akan melakukan yang namanya kerusakan. Poin yang kedua yang didapatkan di jurnal UIN Jakarta Syarif Hidayatullah itu, yang pertama, kita mengajarkan atau memberitahu kepada manusia tentang hakikat manusia. Kita memberitahu tentang manusia, tentang apa sih yang namanya dimensi individu, apa sih yang namanya dimensi kesosialan, apa sih yang namanya dimensi keasusilaan, apa sih yang namanya dimensi keberagaman. Kita ajarkan itu. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga adalah langkah-langkah supaya manusia kembali kepada hakikatnya, kembali kepada hakikat manusia. Langkah yang pertama yang selalu saya omongkan itu adalah kembali kepada Sang Pencipta. Jikalau kita tahu mana pencipta kita, hati kita itu akan tertuju kepada Sang Pencipta. Hati kita itu akan tenang dengan perintahnya, legowo dengan larangannya. Yang kedua, jangan mudah termakan pendapat seseorang. Tidak perlu 100% kita mengikuti pendapat seseorang. Kadang pendapat seseorang itu benar di dalam hidup kita, kadang itu pun salah. Jadi jangan terlalu termakan pendapat seseorang. Langkah yang kedua adalah mempelajari hal-hal yang baik yang kita suka, sehingga kita mempelajari hal itu untuk menyibukkan waktu kita supaya kita kembali kepada hakikat manusia yang sebenarnya. Yang keempat adalah berteman dengan orang-orang yang berpengaruh baik kepada kita. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensabdakan kepada umatnya bahwasanya sahabat, teman baik adalah cerminan dari kita. Jikalau teman baik kita berpengaruh baik kepada kita, pasti kita akan tertular. Dan alhamdulillah, 3 pertanyaan sudah saya jawab.
Jika ada salahnya itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.